Seorang pria dulunya adalah sosok paling kuat di dunia ini. Namun dia memilih tengkorak kecil yang lemah sebagai hewan peliharaan. Orang lain membuat kontrak dengan malaikat jatuh dan menjadi ratu. Atau menjinakkan naga perak untuk menguasai kekuatan dunia. Namun, protagonis kita justru memilih tengkorak kecil yang lucu sebagai peliharaan. Teman-temannya mengejeknya tidak punya selera. Namun, hanya dengan satu ayunan pedang kecil, tengkorak itu membelah gedung sekolah menjadi dua. Aksi ini langsung membuat semua orang terpana. Bahkan kepala sekolah di podium tidak percaya. Karena gedung sekolah terbuat dari bahan khusus. Namun, hanya dengan satu serangan kecil, gedung itu hancur. Pria itu bernama Suping. Meskipun sekarang dia terlihat sangat hebat, hanya sebulan yang lalu, dia hanyalah orang biasa yang bahkan tidak bisa mengalahkan adik perempuannya. Karena adiknya adalah pelatih hewan peliharaan level 1. Ternyata, ini adalah dunia yang berpusat pada bintang peliharaan. Ada peliharaan alat rendah untuk kehidupan sehari-hari, dan peliharaan tingkat tinggi untuk pertempuran. Namun, Suping adalah orang biasa, yang tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan kekuatan bintang. Tanpa kontrak hewan, dia hanya bisa mengambil alih toko peliharaan yang diwariskan ayahnya. Suatu hari, saat dia membuka pintu toko, dia tiba-tiba ditendang dari belakang. Orang itu berkata bahwa peliharaannya hanya tinggal di toko selama 3 hari. Namun kini menjadi kurus kering seperti ini. Setelah berkata begitu, dia memerintahkan peliharaannya menyerang masuk. Suping bahkan belum menyadari apa yang terjadi. Ekor singa itu sudah menempel di lehernya. Saat Suping berpikir semuanya sudah berakhir, sebuah sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Ding, selamat. Host berhasil mengikat sistem toko peliharaan super. Selama host berada di dalam toko, host akan kebal terhadap semua serangan. Mendengar itu, Suping langsung bersemangat. Artinya, selama aku di toko, aku tidak terkalahkan. Setelah berkata begitu, dia langsung maju dan memegang mulut singa itu. Melihat ini, si rambut jambul terkejut. Pria ini bisa menjinakkan peliharaannya dengan tangan kosong. Dia langsung berbalik dan melarikan diri dengan cepat. Saat ini, Suping juga terdiam. Apakah aku terlihat begitu menakutkan? Saat itu juga, sistem memberikan hadiah berupa izin untuk memperbarui toko. Tanpa berpikir panjang, Suping langsung menerimanya. Dengan kilatan cahaya yang terang, toko peliharaan yang awalnya lusuh, sekejap berubah menjadi seperti baru direnovasi. Seolah-olah semuanya telah diperbarui. Saat itu, Suping memperhatikan, ada 2 makhluk aneh di slot hewan peliharaan. Mungkin ini adalah hewan yang dititipkan di sini oleh orang lain. Tepat pada saat itu, sistem tiba-tiba mengeluarkan misi utama. Sistem meminta Suping untuk memilih satu hewan peliharaan dan melatihnya hingga level 3 atau lebih. Setelah berpikir sejenak, Suping akhirnya memilih seekor lightning rat yang terlihat cukup lincah. Makhluk biasa, sebagian besar hanya digunakan sebagai hewan peliharaan untuk hiasan. Level 1, kemampuan biasa, kekuatan tempur tingkat 1, makhluk biasa, memiliki keterampilan khusus, menggemaskan. Melihat ini, Suping terkejut. Apa maksud dari keterampilan menggemaskan ini? Namun sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, sebuah lingkaran teleportasi tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Detik berikutnya, Suping langsung dipindahkan oleh sistem ke sebuah planet yang tidak dikenal. Dunia awan petir. Di tempat ini, melatih hewan peliharaan dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan kekuatan petir. Ketika Suping berpikir bahwa melatih hewan hanya berarti membiarkannya berkeliaran, sebuah kunpeng sepanjang lebih dari 100.000 meter tiba-tiba muncul di langit. Dan dengan satu embusan napas, kunpeng itu langsung membuat Suping mati. Detik berikutnya, sistem mengumumkan bahwa host telah mati. Untungnya, di ruang pelatihan ini, Suping dapat hidup kembali tanpa batas. Jika tidak, melatih lightning rat hingga level 3, bahkan pelatih hewan peliharaan terbaik pun akan menyerah. Dengan pelajaran dari insiden pertama, kali ini, Suping memutuskan untuk memulai dari hewan tingkat rendah. Namun saat dia bersiap untuk membuat lightning rat, mengumpulkan pengalaman dengan mudah, seekor cacing pasir setinggi 2,5 meter, mencuri buruannya terlebih dahulu. Untungnya, dibandingkan dengan kunpeng raksasa, cacing pasir ini jauh lebih mudah dihadapi. Suping segera mengayunkan tangannya dan berteriak, "Serang dan habisi dia." Saat dia selesai berbicara, lightning rat langsung menyerang cacing pasir dengan penuh semangat. Namun dengan bunyi dung yang keras, lightning rat malah menabrakkan dirinya hingga tewas. Saat itu, sistem tiba-tiba memberikan pemberitahuan. Lightning rat, karena cedera kepala, telah menguasai keterampilan baru, tabrakan. Melihat ini, Suping segera mendapat ide. Jika di sini bisa hidup kembali tanpa batas, maka dia bisa memperkuat lightning rat dengan memanfaatkan kebangkitan instan. Begitulah caranya. Lightning rat terus-menerus mati dan bangkit kembali, hingga akhirnya keterampilan tabrakan meningkat menjadi tabrakan petir. Melihat perkembangan ini, Suping sangat senang. Lalu dia memerintahkan lightning rat untuk mencoba keterampilan itu. Seketika, kekuatan petir yang sangat cepat meluncur ke depan. Dan detik berikutnya, cacing pasir itu berlubang di tengah karena serangan lightning rat. Pada saat yang sama, sistem memberikan pemberitahuan pengalaman. Kemajuan misi, 2%. Suping tak menyangka hanya dengan mengalahkan satu cacing pasir, lightning rat hampir naik ke level 2. Namun dia belum sempat menikmati keberhasilannya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tanah. Ternyata, puluhan cacing pasir raksasa setinggi 100 meter muncul dari tanah. Menghadapi begitu banyak cacing pasir, Suping benar-benar menyerah untuk melawan. Namun saat cacing pasir hendak menelannya, lightning rat yang sudah tampak kelelahan, kembali mengumpulkan kekuatan untuk menyerang cacing pasir lagi. Suping tak menyangka keteguhan hati lightning rat begitu kuat. Dia segera mengambil gigi yang jatuh di tanah dan berteriak, "Ayo, mari kita bertarung bersama. Habisi cacing pasir yang jelek ini." Akhirnya, setelah tak terhitung berapa kali mereka mati dan bangkit kembali,
Suping dan Lightning Rod berhasil mengalahkan semua cacing pasir di area itu. Lightning Rod tidak hanya naik ke level 3, tapi juga menguasai keterampilan level 7, yang disebut bayangan petir. Sementara itu, di Akademi Feng Shan, acara tahunan, seleksi tim pertempuran bintang sedang berlangsung. Namun, peserta Su Yanjing tidak bisa merasa senang, karena dalam babak penyisihan, dia bertemu dengan unggulan utama kompetisi. Sehingga dalam 2 putaran awal, hewan peliharaannya, Luo Feng, terluka parah dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dan kini, babak ketiga segera dimulai. Di tangannya kini hanya tersisa seekor Hundred Fang Tiger yang baru saja sembuh. Untuk dapat melanjutkan kompetisi, dia memutuskan untuk mengambil kembali Lightning Rod dari toko peliharaan. Meskipun Lightning Rod tidak terlalu kuat dalam pertempuran, namun dia tidak ingin menyerah tanpa mencoba. Akhirnya, ketika Su Yanjing tiba di Naughty Pet Shop, Suping baru saja menyelesaikan misi sistemnya, dan keluar dari ruangan. Ketika mengetahui pemilik Lightning Rod datang untuk mengambilnya, Suping tiba-tiba merasa berat hati. Namun kenyataannya, kontrak dengan Lightning Rod adalah milik Su Yanjing. Meskipun Suping merasa berat hati, dia tetap menyerahkan Lightning Rod kembali. Setelah Suping mengembalikan Lightning Rod kepada Su Yanjing, sistem mengirimkan misi baru. Dalam 7 hari, ciptakan peliharaan bintang miliknya sendiri. Melihat misi ini, Suping terkejut. Apakah ini berarti dia bisa menjadi pelatih hewan peliharaan juga? Dia segera membuka toko dan memeriksa. Dan benar saja, dia menemukan cairan kebangkitan. Namun saat dia mencoba membelinya, sistem memberitahu bahwa energinya tidak cukup. Energi toko berasal dari pengeluaran pelanggan. Dan Su Yanjing baru saja menghabiskan 108 koin. Sehingga Suping hanya memiliki 1 poin energi. Melihat ini, Suping merasa terkejut. Dia tidak menyangka setelah melatih peliharaan bintang level 3, dia hanya mendapat 108 koin. Sementara itu, sebagai pemilik, Su Yanjing sama sekali tidak menyadari hal ini. Melihat Hundred Fang Tiger miliknya kalah lagi dalam pertandingan, Su Yanjing tampak sangat tidak puas. Seandainya Luo Feng miliknya tidak terluka, dia tidak perlu mengandalkan Lightning Rod. Ketika dia hendak mengangkat tangan untuk menyerah, tiba-tiba Lightning Rod melesat ke arena. Melihat ini, Zhang Xiao segera memerintahkan Magic Dragon Dog miliknya untuk menyerang. Menghadapi lawan yang ukurannya 10 kali lebih besar darinya, Lightning Rod hanya mengelak dengan satu gerakan cepat. Kemudian mulai mengumpulkan kekuatan petir untuk menggunakan keterampilannya. Melihat ini, para kapten terkejut. Sejak kapan Lightning Rod bisa menggunakan keterampilan? Apalagi, keterampilan tingkat tinggi seperti Lightning Break yang hanya bisa digunakan oleh peliharaan level 7. Sebuah kilatan cahaya putih melesat ke langit. Dalam sekejap, bahkan perisai pelindung arena pun tertembus. Wakil kepala sekolah di tribun penonton pun terkejut. Apakah ini benar-benar Lightning Rod level 1? Kamera kembali menyorot arena. Magic Dragon Dog kini sudah benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Situasi ini membuat seluruh arena menjadi sunyi. Para siswa bahkan menelan ludah karena terkejut. Karena pembalikan ini sungguh tidak masuk akal. Hingga pembawa acara berseru keras. Kemenangan, Lightning Rod level 1 menang. Selamat kepada Su Yanjing atas kemenangannya. Mendengar hal ini, Su Yanjing terpaku. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar menang begitu saja? Sejak kapan Lightning Rod menjadi begitu kuat? Padahal beberapa hari lalu hanya bisa bertingkah lucu. Apakah ini berarti hasil dari pelatihan di toko peliharaan itu? Tepat pada saat itu, pembawa acara mengumumkan babak ketiga akan segera dimulai. Begitu kata-katanya selesai, Zhang Xiao memanggil kartu trufnya, Rock Rhino Beast. Melihat ini, Su Yanjing langsung merasa tidak enak. Itu adalah peliharaan elemen tanah, yang secara alami melawan elemen Lightning Rod-nya. Namun menghadapi lawan 3 level di atasnya, Lightning Rod sama sekali tidak takut. Saat pembawa acara mengumumkan pertandingan dimulai, Lightning Rod langsung melesat ke arah lawan. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Rock Rhino Beast. Saat itu, Rock Rhino Beast melompat ingin menginjaknya. Namun dengan suara keras, Lightning Rod membelah diri menjadi 2 bayangan dan menghindar. Melihat ini, wakil kepala sekolah berseru, mustahil. Itu adalah bayangan petir tingkat 7. Haha, menarik. Su Yanjing harus masuk tim kita. Kamera kembali menyorot arena. Setelah menghindari Rock Rhino Beast, Lightning Rod tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia berlari cepat ke arah Zhang Xiao. Ternyata, di bawah arahan Suping, Lightning Rod memahami prinsip tangkap raja untuk menghentikan prajurit. Dalam sekejap mata, Lightning Rod sudah berada di depan Zhang Xiao. Dengan serangan Lightning Break, perisai bintang Zhang Xiao hancur berkeping-keping. Ketika debu perlahan menghilang, Zhang Xiao sudah tidak terlihat di arena. Ternyata, saat Lightning Break hampir mengenainya, wasit berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Dengan demikian, Su Yanjing memenangkan pertandingan ini. Namun sebagai pemenang, Su Yanjing masih bingung dengan apa yang terjadi. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan Lightning Rod sebagai pelengkap. Namun siapa sangka Lightning Rod menjadi sangat kuat. Tampaknya, dia harus berterima kasih pada pemilik toko peliharaan itu. Sementara itu, Suping sedang berbaring di tempat tidur, berpikir bagaimana cara menghasilkan uang. Saat ini, toko hanya memiliki layanan penitipan dan penyewaan, yang tidak menghasilkan banyak uang. Penyewaan bukanlah pilihan, karena dia belum memiliki hewan kontrak. Dan penitipan juga tidak menghasilkan banyak keuntungan. Satu-satunya pilihan adalah menjual makanan hewan peliharaan. Dia segera meminta sistem membuka fasilitas pelatihan. Namun, Suping hanya memiliki 1 poin energi. Tidak ada pilihan lain. Dia memilih fasilitas pelatihan level terendah, dengan batas kematian gratis sebanyak 30 kali dan waktu 1 hari. Untungnya, sistem memberinya ruang penyimpanan 3 meter kubik, serta 3 gulungan identifikasi. Jika tidak,
satu-satunya poin energi akan sia-sia. Dengan membuka gulungan identifikasi, seketika, properti semua makanan hewan peliharaan muncul di hadapannya. Sayangnya, semua itu hanyalah makanan umum, yang tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Tiba-tiba, di depannya muncul seekor binatang level 8, dan di depannya ada buah langka rock vermilion fruit. Seperti yang diduga, harta karun di alam selalu dijaga oleh makhluk buas. Namun, peluang ada di bahaya. Suping tanpa ragu bergegas ke depan. Saat binatang itu menelannya, dia berhasil memasukkan rock vermilion fruit ke dalam ruang penyimpanan. Dengan cara ini, dengan 30 kali kesempatan hidup kembali, Suping memilih barang paling mahal. Dalam percobaan berulang-ulangnya yang nekat, akhirnya, dalam sehari, dia berhasil mengumpulkan banyak makanan langka. Namun, yang tak terduga, pelanggan pertama datang dengan keluhan setelah membeli. Mereka mengklaim bahwa Suping menjual barang palsu dengan tambahan zat aditif. Namun, dalam sekejap, tangan pelanggan itu tiba-tiba terpelintir aneh. Lelucon macam apa ini? Harus diingat, Suping adalah eksistensi tak terkalahkan di toko hewan peliharaan. Pada saat itu, sistem memberikan misi darurat. Silakan buktikan kebenaran Anda untuk mempertahankan kehormatan toko hewan peliharaan. Nilai toko akan berkurang 10 poin jika berhasil. Anda akan mendapatkan akses ke dimensi pelatihan pilihan. Nilai toko berkurang 10 poin, serta jumlah kematian tak terbatas. Ternyata, sehari sebelumnya, seekor burung vermilion yang telah mogok makan selama 7 hari, menyukai makanan hewan peliharaan yang dibeli dari toko Suping. Ketika Fan Yujing mendengar bahwa harga makanan itu 1.500 per botol, dia langsung curiga. Cucu di sebelahnya menduga bahwa makanan hewan ini mungkin mengandung zat aditif. Bagaimanapun juga, dia dan kakaknya telah membeli harta langka dari distrik atas dengan harga tinggi. Namun burung vermilion milik kakeknya bahkan tidak mau melihatnya. Akhirnya, Fan Yujing membawa adiknya ke toko hewan peliharaan Suping untuk membuat keributan. Untuk membuktikan bahwa makanan hewannya tidak bermasalah, Suping langsung menggunakan hewan kelas 1 sebagai percobaan. Dia memasukkan buah biru ke mulut hewan tersebut. Detik berikutnya, tubuh hewan tersebut mulai berubah. Setelah kilauan biru menghilang, hewan itu berhasil naik ke tingkat kedua. Wow, melihat ini, penonton terpana. Wah, kecepatan kenaikan ini terlalu cepat. Fan Yujing di sebelahnya juga terlihat sangat tidak percaya. Buah itu adalah barang langka yang sulit didapat. Namun pria di depan mereka, menggunakannya dengan santai untuk eksperimen. Dia segera menarik adiknya, dan meminta maaf kepada Suping. Mendengar ini, Suping langsung mengatakan, buah biru tadi harganya 8.700 per buah. Harga pas, tidak ada diskon. Namun sebelum dia selesai bicara, para penonton langsung berkata, kami juga mau. Lagi pula, buah seperti itu bisa langsung menaikkan level hewan peliharaan. Barang ini di luar sana tidak dijual. Dengan begitu, Suping tidak hanya berhasil menyelesaikan tugas menjaga kehormatan toko hewan peliharaan, namun juga mendapatkan sedikit keuntungan dari insiden tersebut. Dengan poin energi yang didapat, Suping segera membeli cairan kebangkitan dari toko sistem. Dengan bantuan cairan kebangkitan, Suping akhirnya menjadi seorang pelatih hewan bintang tingkat pertama. Kemudian dia menggunakan sisa poin energi untuk melakukan pemanggilan hewan peliharaan. Saat sebuah cahaya terang melesat ke langit, detik berikutnya, seekor kerangka kecil yang lucu muncul di hadapannya. Mungkin hanya orang yang tidak berguna akan memilih iblis sebagai hewan peliharaan. Kekuatan, tingkat 1. Hewan peliharaan terendah dari tipe iblis. Potensi, rendah. Melihat kerangka kecil yang tampak lemah ini, Suping hampir saja pingsan. Pada saat itu, sistem memberinya hadiah. Buku keterampilan pelatih hewan dasar. Inten mematikan. Mengaktifkan hati pembunuh dari hewan peliharaan. Membuat mereka memasuki mode amukan. Meski terluka parah, mereka tetap dapat menyerang dengan kekuatan penuh. Hebat, keterampilan ini seperti dibuat khusus untukku. Saat itu, sistem mengeluarkan misi baru. Tingkatkan potensi kerangka kecil ke tingkat menengah. Hadiah, buku gambar energi bintang kekacauan. Meskipun atribut awal kerangka kecil sangat buruk, Suping sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, bukankah dulu tikus kilat juga dimulai dengan potensi rendah tetapi diubah menjadi hewan tingkat 3 olehku? Tiba-tiba, dua wanita cantik masuk ke toko. Ternyata Su Yanying datang lagi untuk melatih tikus kilat. Suping langsung memasang harga tinggi dan meminta biaya pelatihan sebesar 10.000. Namun, Su Yanying dengan cepat menyetujui harga tersebut tanpa berpikir. Dia bahkan menitipkan burung jatuh yang terluka untuk dirawat di toko. Dengan begitu, Suping memperoleh lebih dari 200 poin energi lagi. Selanjutnya, saatnya memilih dimensi pelatihan yang tepat untuk naik level. Karena sebelumnya sistem memberinya hadiah, a chance to enter any training dimension. Without hesitation, Suping chose the top tier Chaos Natural Realm. After all, the little skeleton belonged to the Death Attribute. This dimension seemed perfect for leveling up. But as soon as he arrived, I encounter a massive 7-tier skeletal beast. Before the little skeleton could even reach, it was crushed under the monster's foot. Suping quickly sent the lightning mouse into battle. Although the monster was ranked 7 tier, its actual combat power was closer to 5 tier. Soon, under the lightning mouse's lightning strike, the beast lost an arm. But then the skeletal beast let out a terrifying roar. In the next moment, the lightning mouse's internal organs were shattered, killing it instantly. Meanwhile, the skeletal beast's arm began regenerating. Thankfully, with the system's support, they could infinitely revive in the training dimension. But after being unchecked, both the lightning mouse and the little skeleton lost all will to fight. With no other choice, Suping learned the killer instinct skill provided by the system. As a red energy infused into the lightning mouse and little skeleton,
The next second, Tai fearlessly chased at the skeletal beast. Finally, with the system's jet-like assistance, Tai managed to take down the skeletal beast. At that moment, a red crystal fell onto the little skeleton's head. The little skeleton held it like a treasure, and immediately began absorbing it. While Su Ping was still in a daze, the little skeleton had already completely absorbed the red crystal. Ding! The little skeleton's combat experience increased. It also learned a basic swordsmanship skill. Seeing this, Su Ping was overjoyed. It seemed his choice of dimension was correct. But before he could celebrate for long, a terrifying aura emerged behind him. He turned to see a strange woman with 3 pairs of wings, slowly rising from a blood pool. Her airy appearance shocked Su Ping. He instantly realized this was no ordinary monster. Before he could think further, the monster suddenly raised her hand toward him. In the next second, Su Ping and his pets were instantly drained of their energy. Damn it, he didn't even get a chance to react before being one-shotted. Without hesitation, Su Ping revived on the spot and greeted the monster. But the creature didn't wait for him to finish his sentence. Again, it drained him into a dread hush. In the revival space, Su Ping was speechless. It felt like he was being treated as free food. No choice, he opted for a random respawn. But this time, the location, Ade Su Ping drew a sharp breath. Before him lay an endless skeletal army, and leading the army was none other than the woman who had killed him twice before. Suddenly, the woman noticed Su Ping's presence. But this time, her face showed fear. As it turned out, Su Ping had respawned on top of the Skull King's head. Yet, the Skull King didn't immediately kill him. Instead, it questioned why he had appeared there. Hearing this, Su Ping quickly realized the situation. It seemed the Skull King feared his power. Feigning confidence, he declared, "I am the strongest being in the human realm. This is merely a projection of mine to warn you." But no sooner had Su Ping finished his boss, then a purple beam pierced his body. The Skull King's eyes gleamed. "With such mega power, you dare claim to be the strongest?" Howlau gabbled. Before it could finish its sentence, Su Ping suddenly appeared in front of the Skull King again, taunting. That last move wasn't bad, huh? The skeletal soldier around were stunned. What kind of skill is this? Time reversal. Even the Skull King was furious now. It activated the necromantic power in its ring. Thus began Su Ping's parade of ridiculous deaths. He was either impaled by spikes, or blasted into bits by energy. Seeing Su Ping repeatedly reappear in front of it, the Skull King finally showed a flicker of emotion. But now, Su Ping had set his sight on the gemstone on its ring. That ring's been killing me non-stop. It must be a powerful treasure. Thinking this, Su Ping decided it was worth the risk. After countless deaths, he finally managed to touch the gemstone with a single toe. In the next instant, the gemstone was stored in his system space. The Skull King flew into a rage. Spatial transference. How can this human possess two supreme laws at once? Meanwhile, Elsevier, Su Ping, having chosen random resurrection, was in high spirits.